Halo rekan-rekan sekalian, bersama saya Andini. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Pada kali ini saya ada di salah satu kelurahan di wilayah kerja kami, yang mana pada hari ini kami bersama rekan saya, operator kelurahan yang ditunjuk untuk mengakses aplikasi 6NG Online. Hari ini kami akan mencoba untuk menginput usulan baru DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan juga usulan baru calon penerima bantuan sosial, yang mana sebelumnya pemerintah kelurahan telah melakukan verifikasi lapangan dan juga telah mengumpulkan beberapa data dukung yang diperlukan nanti dalam proses penginputan, serta juga sudah melakukan musyawarah tingkat kelurahan dan juga melengkapi beberapa dokumen lainnya sebagai data dukung dalam proses finalisasi data usulan baru ini. Baik, kita coba ya Mbak ya. Baik, untuk melakukan input usulan baru calon penerima bantuan sosial dan juga usulan DTKS pada aplikasi 6NG Online, pertama-tama kita buka laman Google, kemudian kita ketik 6.kemensos.go.id atau 6.kemensos.go.id. Kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan username, yang mana username ini adalah nick atau nomor induk kependudukan operator yang ditunjuk untuk mengakses aplikasi 6NG pada desa atau pada kelurahan di wilayah kerja kita. Kita masukkan 16 digit nicknya, kemudian kita masukkan juga password. Dan kode captcha-nya sebagaimana tertera. Jika sudah yakin benar, kita klik masuk. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan kode OTP untuk proses verifikasi, yang mana kode OTP sudah dikirimkan ke akun Telegram. Ada 6 digit ya. Ya, jika sudah yakin benar, kita klik proses validasi. Rekan-rekan sekalian, untuk pengusulan baru, kita bisa langsung klik di sini usulan baru. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini untuk periode di bulan ini. Kemudian, nah di sini teman-teman bisa lihat untuk usulan yang akan kita input pada akun desa ataupun kelurahan, yaitu pada menu usulan. Akan tetapi untuk proses verifikasi, yang mana verifikasinya usulan awal gitu ya, berasal dari aplikasi Cek Bansos. Nah, pada aplikasi di sini, pada aplikasi Cek Bansos ini, warga kita bisa mengusulkan secara mandiri begitu ya terhadap usulan mereka begitu. Apakah mereka langsung mengusulkan ke Bansos ataupun mengusulkan ke DTKS, itu akan tampil gitu di akun desa maupun kelurahan. Sini sebelum kita input usulan barunya, kita cek dulu ya. Ini ada verifikasi usulan Cek Bansos. Ya, ternyata teman-teman di sini bisa kita lihat ada sumber usulan. Sumber usulan ini berasal dari Cek Bansos. Ini tadi yang kami sampaikan bahwa data ini berasal dari usulan mandiri warga yang ada di wilayah kerja kita. Jadi nanti ketika kita akan lakukan verifikasi, bisa kita klik untuk detail data usulan. Nah, seperti ini. Jadi kini perlu dilakukan verifikasi lapangan sebelumnya.
untuk nantinya kita akan memuat keterangan di sini setuju atau tidak setuju, seperti itu. Oke, ini teman-teman untuk kita ketahui saja ya. Jadi saat ini Kementerian Sosial mengembangkan fitur-fiturnya begitu ya, sehingga kita bisa melihat beberapa usulan baru yang diusulkan langsung atau diusulkan secara mandiri oleh warga kita. Baik, ini saya tutup sementara karena kita tidak akan pada kali ini kita tidak akan melakukan verifikasi terhadap usulan yang berasal dari cek bansos. Namun kembali kita akan melakukan input usulan baru yang sudah kita verifikasi atau yang sudah diverifikasi sebelumnya oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. Maka kita klik usulan. Kemudian di sini ada tombol usulan, kita klik kembali. Nah, untuk pengusulan data baru ini kita akan diminta untuk mengisi data individu dari warga yang akan kita usulkan. Ada beberapa data yang perlu kita muat di sini, yang mana data ini harus berdasarkan pada kartu keluarga dari warga yang akan kita usulkan. Ya, untuk pengisian data individu yang kita isi berdasarkan kartu keluarga, jika sudah kita yakini benar begitu ya isiannya sesuai dengan kartu keluarga, maka kita bisa klik selanjutnya. Untuk proses berikutnya yaitu kita akan diminta untuk mengisi form survei kriteria, yang mana ini perlu diisi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Beberapa pertanyaan diantaranya yaitu apakah memiliki tempat tinggal sendiri, apakah pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak dalam setahun terakhir, kemudian apakah ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir. Berikutnya, apakah tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa plester, rumbia atau seng. Kemudian, apakah sumber penerangan berasal dari listrik 450 watt atau bukan. Kemudian di sini juga ada pertanyaan apakah kepala keluarga atau pengurus keluarga masih bekerja. Berikutnya, apakah pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran. Pertanyaan berikutnya, apakah tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan atau plesteran. Dan berikutnya, apakah tempat tinggal terdapat jamban sendiri. Nah, ini perlu kita isi sesuai dengan kondisi di lapangan. Pilihannya adalah ya atau tidak, seperti itu. Jika teman-teman sudah mengisi untuk survei kriteria ini dan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, maka kita klik selanjutnya untuk pengusulan bansos. Nah, ini formnya akan seperti ini, yang mana di sini ada program, kita diminta untuk mengisi program bansos, yaitu program pilihannya ada PKH, BPNT, dan juga non bansos. Untuk pilihan program bansos PKH yaitu bagi keluarga miskin atau tidak mampu yang memiliki komponen pendidikan, komponen kesehatan, atau komponen kesejahteraan sosial, yang mana kriterianya adalah di dalam satu kartu keluarga yang akan kita usulkan ini misalnya terdapat ibu hamil atau terdapat anak usia dini, kemudian ada terdapat anak SD, anak sekolah SD, SMP, atau SMA, ada pula misalnya ada salah satu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga terdapat lansia mulai dari 60 tahun, dan ada juga misalnya ada penyandang disabilitas, yang mana di sini ada penyandang disabilitas berat yang semua aktivitasnya tergantung pada orang lain. Nah, jikalau salah satu anggota keluarga memenuhi kriteria yang tadi sudah saya sebutkan, bisa teman-teman pilih program bansos PKH. Kemudian untuk program bansos BPNT di sini adalah bagi keluarga miskin atau tidak mampu yang tidak memiliki komponen PKH. Dan untuk program non bansos yaitu
bagi usulan kita dalam hal anggota keluarga yang belum masuk atau belum terdaftar di DTKS. Nah, bisa jadi ini dalam satu kartu keluarga ada yang belum masuk di DTKS. Ini kita bisa pilih di sini dengan program non bansos. Nah, karena pada hari ini yang akan kami usulkan memiliki komponen PKH, maka akan kita pilih program bansos PKH. Di sini tidak kita isi untuk tanggal hamil karena yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan hamil, dan juga kita tidak mengisi untuk disabilitas karena yang bersangkutan bukan penyandang disabilitas. Dan juga kita di sini tidak bisa mengisi untuk status orang tua, karena isian status orang tua ini adalah ketika yang kita entry adalah anak gitu ya, maka nanti akan diminta status orang tua, apakah ini adalah status orang tuanya masih lengkap atau anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu. Nah, kebetulan di sini yang kami usulkan di sini adalah bukan anak gitu ya, artinya orang dewasa yang memiliki komponen bansos PKH. Kemudian kita akan diminta untuk mengupload foto KTP atau foto kartu keluarga, dan nanti dilanjutkan dengan mengupload foto rumah, yang mana untuk foto rumah di sini adalah foto rumah tampak depan, samping, dan juga tampak dalam yang dijadikan satu format JPEG dengan ukuran tidak melebihi 500 KB. Ya, ini sudah kita siapkan, kita tinggal upload. Ya, jika tampilannya sudah seperti ini, kita sudah mengisi semuanya, dan foto kartu keluarga serta foto rumah sudah kita upload, maka kita klik simpan. Ya, di sini ada informasi berhasil usulkan bansos. Nah, artinya di sini berhasil kita input gitu ya, usulan yang sudah kita usulkan di dalam aplikasi 6NG online. Oke, berikutnya kita cek kembali tadi atas nama Mahrita. Ya, ini sudah masuk. Nah, rekan-rekan, jikalau sudah seperti ini, jikalau masih ada lagi usulan baru yang akan di-input oleh teman-teman dalam satu periode pengusulan ini, maka silakan kembali teman-teman untuk mengklik usulan. Jadi kita mulai dari awal kembali nanti untuk pengusulan yang tadi sudah kita lalui, diantaranya pengisian data individu, kemudian survei kriteria, dan pengusulan bansos. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kali ini kami akan melakukan finalisasi terhadap semua data usulan yang sebelumnya sudah di-input. Nah, ini kita sudah menginput 53 usulan, yang mana ini di-input oleh pemerintah desa atau kelurahan. Di sini ada sumber usulan. Sebelum kita klik finalisasi semua data usulan, kita centang dulu yang di sebelah kiri ini. Nah, ini ada finalisasi 53 data usulan. Nanti kalau di tempat rekan-rekan misalnya lebih atau kurang dari 53, itu bisa dicek kembali apakah misalnya kalau usulannya 60, di sini harus tertera finalisasi 60 data usulan, seperti itu. Karena kami mengentry hanya 53 data usulan, yaitu usulan calon penerima bansos dan juga usulan DTKS sejumlah 53, maka setelah dicentang ini kita klik finalisasi. Nah, kemudian desa dan kelurahan diwajibkan untuk melampirkan dokumen pendukung dalam format PDF, yang mana di wilayah kerja saya dokumen pendukung ini diantaranya yaitu berita acara musyawarah
desa atau musyawarah kelurahan, kemudian daftar hadir pelaksanaan musyawarah desa atau kelurahan tersebut. Selanjutnya yaitu foto musdeskel musyawarah desa kelurahan dan pernyataan bertanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa yang mengusulkan, yang mana di dalam pernyataan bertanggung jawab mutlak tersebut kepala desa atau lurah menyatakan bahwa yang diusulkan adalah sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, kesemua dokumen pendukung tersebut dijadikan dalam satu format PDF dengan ukuran maksimal 500 KB atau kurang dari 500 KB. Ya, ini tadi sudah kami persiapkan. Dan karena tadi melebihi 500 KB, kami kompres sebelumnya begitu ya. Dan ini sudah siap kurang dari 500 KB. Berikutnya ada petunjuk, silakan ketik kalimat di bawah ini untuk konfirmasi. Saya bertanggung jawab terhadap data usulan tersebut. Ya, setelah sudah kita pastikan benar, maka kami klik ya lanjutkan. Ya, di sini teman-teman ada informasi bahwa berhasil finalisasi usulan. Artinya tadi jumlah usulan baru kita, yang mana tadi kami sudah mengentry sebelumnya ada 53 usulan dan sudah kami finalisasi, dan di sini ada informasi bahwa finalisasi berhasil gitu. Kita tutup. Kemudian untuk mengecek tadi yang sudah kita lakukan finalisasi, di sini kita bisa pilih finalisasi. Nah, di sini sudah tampil ada 53 usulan yang sudah kita finalisasi. Artinya usulan ini sudah selesai kita finalkan dan akan diproses lebih lanjut oleh Dinas Sosial untuk nanti akan dilakukan pengesahan oleh kepala daerah dan akan diajukan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui aplikasi 6NJ Online ini. Ya, baik rekan-rekan sekalian, demikianlah tadi penyampaian kami terkait dengan cara untuk melakukan input usulan baru calon penerima bantuan sosial dan juga input usulan DTKS, yang mana tadi kami juga sudah melakukan finalisasi terhadap beberapa usulan pada periode bulan ini. Dan tadi kita simak bersama bahwa ada beberapa tahapan dalam pengusulan baru, diantaranya yaitu pengisian data individu, kemudian survei kriteria, yang mana kita diminta mengisi untuk mengisi kriteria yang sesuai dengan kondisi di lapangan, dan yang terakhir juga ada pengusulan bantuan sosialnya. Dan ketika sudah kita input semua usulan pada periode ini, kita lakukan finalisasi. Nah, demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk proses pengusulan baru, dan semoga juga pelaksanaan program bantuan sosial di wilayah kerja kita boleh berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.